Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang kuguru cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Baik, semuanya sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita masuk di tema 2, subtema 2 pada pembelajaran kita yang pertama. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahwasanya nanti setelah anak-anak belajar itu anak-anak bisa menyusun ringkasan dengan kalimat efektif yang benar. Selanjutnya anak-anak juga bisa menyebutkan ciri khusus pada hewan dan anak-anak juga bisa menjelaskan makna pertempuran 10 November dengan baik. Penyusunan ringkasan dengan kalimat efektif. Nah, jadi sebelum kita meringkas, maka anak-anak harus mengetahui apa kalimat efektif dari sebuah bacaan. Jadi, yang dikatakan kalimat efektif itu adalah merupakan informasi penting. Ya, jadi yang namanya efektif itu adalah merupakan informasi penting. Untuk menemukan informasi penting, kemarin kita sudah belajar ya, menggunakan apa itu? Adik Simba itu ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemarin kita sudah bahas ya di subtema pertama, seperti itu ya. Kemudian ciri kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu punya ciri yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok. Selanjutnya, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Jadi bahasanya baik, tepat, seperti itu ya. Kemudian penggunaan kaidah memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Selanjutnya adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Itu tadi adalah ciri-ciri kalimat efektif. Ciri khusus pada hewan. Anak-anak, bahwasanya ciri khusus itu selalu berhubungan dengan cara adaptasi atau kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang hewan-hewan dan tempat tinggalnya ya. Sekarang ciri khusus pada hewan. Nah, itu yang pertama yang kita bahas adalah kelelawar. Kelelawar ya. Jadi kelelawar itu adalah termasuk hewan nokturnal. Kenapa? Karena dia hanya beraktivitas pada malam hari. Ya, bekerjanya pada malam hari ya. Seringkali ya kalau kita lihat itu di rumah kita, kalau kita punya pohon jambu, kemudian berbuah lah, paginya masih utuh ya, masih bagus, ternyata malam hari sudah dimakan kelelawar ya, seperti itu ya. Kemudian kelelawar ini adalah termasuk hewan mamalia. Jadi ciri yang lain adalah tidur dia menggantung dengan badan terbalik, unik ya, kepalanya berada di bawah. Kemudian apa? Merupakan pemakan serangga, tapi ada juga yang makan buah dan menghisap madu. Kelelawar mencari makan saat gelap dengan menggunakan apa anak-anak? Dengan menggunakan sistem sonar. Ya. Sistem sonar tersebut mengakibatkan kelelawar mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi atau biasa disebut sebagai bunyi ultrasonik. Itu. Kemampuan kelelawar mengetahui lingkungan sekitar dengan sistem sonar, maka dia disebut sebagai ekolokasi. Jadi itu ya katanya ya. Itu tadi adalah pada ciri khusus pada kelelawar. Selanjutnya kita akan bahas tentang cicak. Anak-anak tahu cicak ya? Seringkali dengar waktu kita masih kecil, cicak-cicak di dinding. Nah, seperti itu ya. Diam-diam merayap. Nah, itu ya. Jadi, cicak itu termasuk hewan reptil. Kenapa? Karena dia menempel dan merayap dinding dan langit-langit rumah. Nah, seperti itu. Kemudian telapak kakinya memiliki bantalan apa? Perekat, sehingga dia tidak jatuh ke bawah itu ya. Memiliki kemampuan memutuskan ekornya. Biasanya disebut sebagai apa? Autotomi.
Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk melindungi diri dari musuhnya. Seperti itu. Kemudian lidahnya itu adalah lidah yang panjang dan lengket. Nah, itu tadi adalah ciri khusus cecak. Nah, sekarang kita bahas tentang bebek. Bebek ya, tahu ya bebek ya. Jadi bebek itu adalah merupakan jenis unggas yang mencari makan di perairan dangkal dan tanah berlumpur. Biasanya di sungai itu ya. Kemudian kalau dilihat dari bentuk paruhnya itu kan biasanya agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Jadi paruhnya itu sudu anak-anak. Nah, kemudian kakinya itu berselaput di antara jari kakinya. Fungsinya, dia pasti punya fungsi ya. Fungsinya adalah apa? Sel laut ini untuk berenang dan memudahkan bebek berjalan di lumpur. Seperti itu ya. Kemudian dia juga punya lapisan lilin pada bulunya agar bulunya tidak basah ketika dia berada di bawah air. Nah, itu tadi merupakan ciri khusus dari apa? Bebek. Unta. Unta kalau di tempat kita biasanya nggak ada ya, karena dia adanya di mana? Hidupnya di gurun. Jadi hewan ini termasuk mamalia juga anak-anak. Hewan ini mamalia yang hidup di gurun. Nah, kemudian ciri yang lain adalah dia memiliki punuk. Punuk di sini fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk apa? Lemak. Jadi seperti itu. Selain itu, bulu mata yang panjang dan 2 lapis kelopak ini juga berfungsi sama anak-anak untuk melindungi mata dari debu. Kenapa? Karena tadi dia hidupnya di mana? Di gurun. Biasanya kalau gurun, kemudian anginnya bertiup kencang kan? Nah, seperti itu ya. Makanya Allah sudah merancangnya seperti itu ya, sesuai dengan tempatnya. Banyak minum dan sedikit berkeringat. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup di gurun. Kemudian dia juga punya kaki yang panjang dan telapak kaki tebal agar tidak mudah apa? Terperosok di pasir. Seperti itu ya. Itu tadi adalah ciri khususnya dari apa? Unta. Sekarang kita masuk bunglon. Siapa yang pernah melihat bunglon? Saya yakin anak-anak semua udah pernah lihat bunglon ya. Bahkan dia tuh sering ada di sekitar kita ya. Jadi bunglon ini juga termasuk hewan reptil ya. Kenapa? Nah, dia memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya atau sering kita sebut sebagai mimikri. Kan menyesuaikan ya, kalau dia ada di kebetulan menempel di pohon atau di daun, maka tubuhnya bisa seperti warna daun. Jadi punya kemampuan mengubah warna kulitnya atau disebut sebagai apa? Mimikri. Nah, itu tadi apa? Bunglon ya. Oke, ada lagi yang dinamakan sebagai burung hantu. Pernah lihat anak-anak burung hantu? Ya, saya yakin semuanya udah pernah lihat ya. Jadi hewan ini juga dinamakan sebagai hewan nokturnal. Seperti tadi apa? Kelelawar. Kenapa? Karena dia apa? Sering keluarnya malam hari ya. Jadi penglihatan dan pendengarannya juga sangat tajam. Gunanya adalah untuk menemukan apa? Mangsanya. Kedua matanya itu selalu menghadap ke depan dan hampir tidak bisa digerakkan. Jadi beda burung hantu itu ya, matanya nggak bisa digerakkan karena menghadap ke depan dia. Kemudian pada keadaan gelap total, burung hantu mengandalkan pendengarannya yang tajam. Itu tadi. Semut. Anak-anak pasti tahu semut ya, dia pasti bersarang di mana? Di tanah. Kemudian beberapa jenis semut bermata buta anak-anak. Anak-anak baru tahu ya. Jadi ada beberapa jenis semut itu bermata buta. Tidak memiliki telinga. Memiliki sepasang antena di kepalanya untuk apa? Untuk menyentuh, membau dan merasakan bersarang bunyi seperti itu ya. Itu tadi adalah ciri semut. Oke, baik. Makna pertempuran 10 November. Jadi anak-anak, kemarin kita sudah membahas sekilas tentang perjuangan para pahlawan kita ya. Jadi bangsa Indonesia. Jadi perjuangan yang sangat luar biasa. Ketika kita memaknai dari pertempuran 10 November itu, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya.
Salah satunya adalah apa anak-anak, bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi ya, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang kisah pertempuran 10 November itu tuh, dengan pertempuran itu maka bangsa Indonesia itu merasa memiliki semangat perjuangan yang sangat luar biasa anak-anak. Selanjutnya adalah sebagai acuan bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak itu adalah sebagai generasi penerus bangsa. Jadi acuan bagi generasi sekarang dan masa depan dalam mengisi kemerdekaan. Kalau anak-anak sekarang mengisi kemerdekaan itu tidak dengan mengangkat senjata anak-anak, tetapi apa? Harus belajar yang sungguh-sungguh, biar nanti apa? Nama baik negara kita ada di tangan kita lah, seperti itu. Kalian ada sebagai apa? Acuan agar kita menjaga negara kita itu dengan sebaik-baiknya, mengisi kemerdekaan itu dengan semangat juang yang luar biasa gitu ya. Mampu melepaskan diri dari penjajahan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Jadi penjajahan kebodohan sekarang adalah kesempatan anak-anak untuk menjadi lebih baik. Harus rajin belajar, bukan hanya sekedar pintar akademiknya saja, tapi rohaninya juga harus pintar, ibadahnya diperbaiki dan sebagainya. Jadi untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Barangkali itu yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajar dari rumah. Dah.